Bang, coba bongkar Oppo A38. Oke, siapa takut? Nah, pas banget nih buat teman-teman yang pakai HP Oppo A38 ini. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran, kira-kira seperti apa sih dalemannya si Oppo A38 ini? Oke, jadi ini dia teman-teman si HP Oppo A38-nya. Nah, untuk proses pembongkarannya, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu di bagian cover belakang ini ya teman-teman. Tujuannya untuk melunakkan lem di bagian backdoor ini. Karena di sekeliling backdoor ini ada lem ya teman-teman. Untuk alat pemanasnya sendiri ya paling gampang pakai gosokan baju juga bisa. Nah, setelah dipanasin kurang lebih 2 menitan, kita buka menggunakan ceplokan seperti ini atau suction cup ya. Nah, kita tempelkan di bagian belakang ini teman-teman. Jika sudah dirasa nempel kuat, kita tarik aja ke belakang seperti ini sampai terbuka dan terbelah seperti ini teman-teman. Nah, untuk mencegah dia nempel kembali, kalian ganjel menggunakan jari ya. Kemudian tarik lagi yang kuat sampai dia benar-benar terbuka semua. Nah, ini dia teman-teman, sudah berhasil saya lepas. Nah, kebetulan untuk tipe Oppo A38 sendiri, ini termasuk kategori gampang untuk membuka backdoornya. Karena lemnya nggak begitu terlalu kuat teman-teman. Untuk bahan backdoornya sendiri, ini terbuat dari plastik, terasa sangat tipis dan lentur. Nah, buat kalian yang backdoornya rusak atau udah lecet-lecet, kalian bisa ganti. Untuk belinya cek aja di keranjang pojok kiri ya. Nah, selanjutnya kita buka baut-baut yang ada di belakang sini teman-teman. Untuk bautnya ada di bagian bawah dan di bagian atas. Kurang lebih jumlahnya ada 20. Hitung dah kalau nggak percaya. Nah, untuk alat selanjutnya yang kita butuhkan yaitu sebuah obeng dengan mata plus. Untuk yang saya gunakan ukuran 1.2. Nah, kalau teman-teman belum punya, kalian bisa beli. Kalian cek aja di keranjang pojok kiri ya. Oke, setelah baut terlepas semua, sekarang kita lepaskan si casing atau frame bagian tengah ini ya teman-teman. Kita lepaskan di bagian tengah ini. Dan sebelumnya kita lepaskan terlebih dahulu untuk slot SIM. Nah, perhatikan di sini ada fleksibel sensor fingerprint. Hati-hati ya jangan sampai tertarik dan putus ya. Karena kalau sampai tertarik dan putus nanti si sensor fingerprintnya rusak. Jadi untuk cara melepasnya kalian congkel aja menggunakan kuku ya. Nah, seperti ini. Cari aja celah di samping sini. Biasanya saya di dekat slot SIM ya. Agak empuk. Nah, seperti ini nih. Sampai dia kebuka. Tuh, kayak kuku aja ya. Nah, kalian buka sekelilingnya seperti ini. Aduh, keras. Lagi-lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian buka sekeliling. Nah, pas bagian sini atas, jangan langsung ditarik ya. Kalian angkat dulu dikit. Nah, seperti ini. Jangan langsung ditarik ini ya. Jadi harus diangkat dikit, baru di miringin seperti ini, baru kemudian kalian lepaskan si konektor atau si soket fingerprint. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlepas. Oke teman-teman, selanjutnya kita lepaskan semua komponen yang ada di dalam sini ya. Pertama saya akan melepaskan si speaker box. Ini dia di bagian bawah. Di sini nggak ada bautnya, udah terlepas tadi. Kalian congkel aja menggunakan tangan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lepaskan semua konektor atau soket fleksibel ya. Mulai dari baterai, kemudian fleksibel yang tengah, dan yang ini terakhir fleksibel LCD. Kemudian yang bawah juga ya. Nah, seperti ini kita lepaskan
Dan selanjutnya kita coba lepaskan si kamera teman-teman. Ini dia kamera belakang, ada dua ya, 1, 2, dan di sini ada flashlight atau lampu senter. Kita lepaskan kamera utamanya terlebih dahulu. Nah ini dia teman-teman, sudah terlepas. Kemudian second kamera atau kamera kedua. Nah ini dia. Jadi untuk kameranya real ya, dua-duanya, bukan bohongan. Kemudian di sini di atas ada kamera depan teman-teman. Nah kalau kamera depan dia ngadepnya ke depan ya. Ini fleksibel atau konektornya. Kita lepaskan juga. Kita coba copot ya. Ada spons pengganjal sensor di sini teman-teman. Nah ini dia untuk kamera depan. Oke, terlihat teman-teman, mungil kecil ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan mesin atau mainboard ya. Nah ini dia, kita ada baut satu, kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lepaskan juga kabel RF ya atau antena, kabel antena. Nah ini dia, kita tinggal lepaskan aja PCB-nya atau mainboardnya seperti ini. Nah ini teman-teman untuk mesin atau mainboardnya. Oke, selanjutnya kita lepaskan juga speaker telepon ya. Nah ini dia di atas ada speaker telepon. Kecil juga tapi suaranya mantap teman-teman. Bisa bikin teleponan atau suara teleponan kita terdengar jelas. Jadi kecil seperti ini juga mantap, jos. Oke, selanjutnya kita lepaskan bagian sub PCB atau PCB bawah ya. Jangan lupa kita lepaskan untuk kabelnya juga. Hati-hati jangan sampai ketarik dan putus ya, karena kalau sampai putus nggak bakalan ada sinyal teman-teman. Nah ini dia untuk jalurnya ya, untuk kabelnya ke sini masuk ke frame. Kita tarik aja seperti ini pelan-pelan ya. Nah ini dia untuk kabel RF-nya, antena RF ya. Nah ini untuk sub PCB-nya kalian tinggal cungkil aja ya, dari sini juga bisa. Nah ini dia teman-teman. Nah untuk sub PCB atau PCB bawah, di sini dia ada beberapa komponen atau ada beberapa item ya. Pertama di sini tentunya ada jack atau lubang handsfree yang hitam ini, yang ini ya. Kemudian di sini ada konektor USB atau konektor charger. Di sini juga ada mikrofon ya, yang kecil ini kotak kuning ini dia mikrofon atau pengirim suara. Di bawah sini untuk lubangnya ya teman-teman. Nah di sini ada satu copot. Nah di sini ada konektor juga di bagian sini ya, untuk konektor penghubung antara sub PCB ke PCB utama ini nih. Ada fleksibel, menggunakan fleksibel. Nah fleksibel ada di bawah baterai sini. Nah untuk baterai nggak saya bongkar ya, mungkin sampai di sini aja ya. Kalau bongkar baterai mah gampang banget, dicongkel gitu aja ya, ribet soalnya kalau mau bongkar-bongkar. Ada fleksibel juga di sini, fleksibel tombol. Di sini ada tombol power dan volume atas dan volume bawah gabung ya teman-teman. Nah, untuk tombol power biasanya itu gabung sama si sensor fingerprint di sini nih. Nah di sini ada dua komponen nyatu ya, di luar sini bagian sensor fingerprint dan di dalamnya sini ada tonjolan buat menekan. Nah di sini nih yang merah-merah ini nih, ada merah-merah ya tombolnya. Nah ini teman-teman, ini ada merah tonjolan nih, ini buat menekan tombol fleksibel yang di dalam sini. Nah kalau di sini tombolan atau pentilnya hilang biasanya agak susah buat ditekan. Nah cara solusinya kalian harus ganti fleksibel ini kalau sampai rusak. Kemudian di sini bagian bawah sini ada bulatan kecil teman-teman nih, ini dia. Nah ini fungsinya buat getar-getar atau vibrator ya. Nah untuk baterainya sendiri di sini kita perhatikan ada tulisannya super push. Nah super pouch gitu ya. Kemudian ada keterangan juga tulisan Mandarin. Nah kalau teman-teman kurang paham, kalian sekarang kalian coba pakai Google Lens aja ya, nanti biasanya ada translate gitu. Nah untuk kapasitasnya sendiri di sini 5000 mAh ya teman-teman, atau 19,55 watt. Nah untuk modelnya BLP
A19. Jadi kalau teman-teman pengen nyari baterai di online, kalian cari aja untuk tipe Oppo A38 atau A18 ya, itu sama aja. Cari aja serinya BLP A19. Kalau mau nyari baterai bisa juga klik di tautan keranjang ya di pojok kiri bawah. Ini seharusnya ada video pemasangannya ya teman-teman, cuman ternyata nggak kerekam. Jadi sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa untuk supportnya dengan cara klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.